Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, yang dimana kita dapat berkumpul dalam kesempatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini di SD Negeri 24 Simpang Gambus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abel Koma Damanik, SPD. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Ibu Rahma Mutia, SPSI, MPSI. Yang saya hormati guru pamong kami, Ibu Syamsia, SPD, dan juga Ibu Salawati, SPD. Dan yang saya hormati para guru SD Negeri 24 Simpang Gambus. Yang saya hormati tim kampus mengajar angkatan 3 2022. Adapun agenda kegiatan kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga ada pemaparan materi dari Aldu Rahma Laila. Yang keempat ada forum diskusi, dan yang kelima penutup. Baiklah, izinkan kami perkenalan untuk terlebih dahulu. Saya Cuk Nur Fadila sebagai moderator. Kemudian tim saya ada Anita Leazar Tabalian, Kristiani Borumanik, Aldu Rahman Laya, dan juga Pramudia Wiranata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Abel Koma Damanik, SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita diberikan waktu dan kesehatan untuk menjalankan tugas dan seluruh aktivitas kita. Dan sebagai seorang muslim, salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, yang saya hormati dosen DPR yang berada di Labuan Batu ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, serta yang saya sayangi adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang dalam hal ini dalam rangka menjalankan tugas kampus mengajar. Kemarin saya sempat bertanya apa itu kampus mengajar, karena dulu ada juga program Indonesia Mengajar. Dan sampai hari ini saya sudah mulai sedikit memahami kampus mengajar. Dan intinya salah satunya ingin mentransformasikan ke pengetahuan yang didapatkan di kampus tentang pendidikan, dan juga mungkin ini berkenaan juga dengan kurikulum baru ya. Sekolah mengajar, guru mengajar. Jadi menurut saya sangat baik di mana mahasiswa nanti bisa bertukar pikiran, mungkin hal-hal yang up to date tentang pendidikan, mungkin bisa saja dia itu lebih update dari kampus, atau bisa juga lebih update dunia pendidikan itu sendiri, dan adik-adik mahasiswa bisa melihat secara langsung fakta di lapangan. Jadi itulah nanti apa yang didapatkan secara teoritis di kampus bisa diterapkan atau bisa dipahami, sehingga secara nggak langsung maupun langsung adik-adik mendapatkan manfaat dan sekolah juga mendapatkan manfaat, terutama secara umum dinas pendidikan lah. Jadi saya secara pribadi sangat welcome
saya beserta guru-guru di sini juga berusaha untuk membantu semampu kami. Ya, di samping keterbatasan lah tentunya kan. Jadi secara pribadi saya dukung dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa menjalankan tugas kampus belajar dengan baik dan mendapatkan manfaat serta mendapatkan pengetahuan yang baru tentang dunia pendidikan. Jadi saya kira tidak memperpanjang kata-kata, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Kemudian langsung saja kata sambutan dari dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Rahma Mutia, SPSI MPSI. Kepada Ibu saya persilahkan. Dengar Bu. Kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati guru dan seluruh aktivitas yang ada di sekolah UPT kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya untuk melaksanakan membahas tentang program-program kita. Di sini saya tidak lupa ya Pak, kemarin kan di awal juga kita sudah diskusi ya Pak ya tentang apa sih program yang akan kita laksanakan selama mahasiswa kita melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah yang Bapak pimpin. Namun kegiatannya itu kan untuk program awal, untuk pembuatan pelaporan awal. Ini sekarang di mereka sudah melaksanakan kegiatan diskusi untuk membahas program-program yang akan mereka jalankan. Nah, untuk program-program yang akan mereka jalankan ini nanti itu memang sudah disetujui sama Bapak Ibu akan dijalankan dan apa yang memang program tersebut jika memang ada yang masih harus ditambahkan silakan Bapak dan Ibu menambahkan sehingga ditemukan nanti tidak ada lagi program bahwa program itu nggak bisa dijalankan program yang dari pihak sekolah ada program yang harus dilaksanakan tapi walaupun ini terlambat ya kan Pak, sebenarnya ini udah minggu ke-6, minggu ke-7 sementara program ini kan sampai 18 minggu. Nah walaupun belum dan anak-anak kita sudah ada yang dijalankan tapi mudah-mudahan walaupun sudah minggu ke-7 untuk program-program selanjutnya jadi kita bisa menentukan apa program-program kita itu benar-benar hasil kesepakatan kita bersama. Nanti yang memimpin kegiatan diskusi ini adalah memberikan arahan dan masukan apakah program mereka itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu, sesuai dengan program kampus mengajar. Jadi apa yang orang Bapak Ibu harapkan mereka lakukan di sekolah dan apa yang mereka mereka rencanakan untuk dilakukan di sekolah kita sama-sama mendapatkan kesepakatan bersama. Inilah tujuan dari kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini selama 18 minggu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing lapangan kami. Langsung saja kita ke acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Saudara Abdurrahman Wayan. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Adapun laporan awal kami setelah observasi di sekolah, yang pertama itu waktu penerjunan itu Selasa tanggal 1 Maret 2022. Yang kedua, waktu pelaksanaan observasi awal yaitu tanggal 1 juga. Yang ketiga, metode observasi awal. Metode observasi awal ini yang menggunakan yaitu wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah melalui daring. Yang keempat, sumber data observasi awal ini kami juga peroleh dari wawancara
kepada kepala sekolah seperti administrasi sekolah, baik sarana maupun prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima, hasil observasi awal ini yaitu meliputi pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi sekolah atau guru. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran ini terkendalanya di pandemi COVID-19 yang membuat mereka malas untuk belajar, sehingga mereka lebih suka bermain karena sudah terlalu lama libur. Jadi kemarin juga pas kami datang ke sini, orang ibu bilang karena terlalu lama ataupun tidak ada dukungan dari orang tua ya. Jadi mereka sehingga mereka itu malas untuk belajar. Jadi tapi saya lihat juga guru-guru di sini mau supaya siswa itu lebih kreatif lagi dalam belajar gitu, dalam hasil observasi kami ini. Yang kedua, adaptasi teknologi. Dan meskipun ada peraturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, namun sekolah SD Negeri 24 Sipangambus melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring karena terkendala dalam akses internet ataupun tidak memiliki iPhone, Android. Dan juga ekonomi kedua orang tua murid atau siswa. Yang ketiga, administrasi sekolah atau guru. Hal-hal yang umum seperti buku absen siswa, daftar nilai, dan buku pegangan tersedia di setiap kelas. Kami juga melihat itu sudah lengkap. Yang keenam, rencana program dan kegiatan atau berdasarkan hasil observasi diskusi dengan pihak sekolah, DPL, dan yang dapat kami tuang seperti yang pertama, jenis kegiatan kami itu mengajar atau berkolaborasi dengan guru dalam proses pembelajaran. Yang mekanismenya mengajar secara langsung atau bisa dikatakan dengan pembelajaran tatap muka. Target kami di sini yaitu yang pertama, siswa SD Negeri 24 Sipangambus. Yang kedua, membantu guru dalam mengajar di dalam kelas serta memberikan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan untuk siswa. Nah, waktu pelaksanaannya itu maksimal 3 kali dalam sepekan. Yang pertama Senin, yang kedua Rabu, yang ketiga Jumat. Rencana kegiatan yang kedua yaitu sharing dengan guru tentang penggunaan atau cara pengerjaan aplikasi Excel yang dilakukan secara langsung. Targetnya ini yaitu guru SD Negeri 24 Sipangambus. Sasarannya supaya setiap guru lebih lancar dalam menggunakan aplikasi Excel. Ini juga kami lakukan 3 kali dalam sebulan. Yang ketiga, sharing dengan guru juga tentang penggunaan aplikasi PowerPoint yang dilakukan secara langsung. Targetnya ini juga guru, dan supaya juga setiap guru dan operator sekolah lebih lancar lagi dalam menggunakan PowerPoint. Ini juga kami lakukan 3 kali dalam sebulan. Yang keempat, membimbing siswa yang belum paham membaca yang dilakukan secara langsung. Targetnya sudah tentu itu SD Negeri 24 Sipangambus. Nah, supaya siswa lebih lancar membaca dan guru juga terbentuk. Ini kami lakukan setiap hari selama 10 menit, yaitu di hari Senin sampai Jumat sebelum masuk
dalam kelas ataupun sesudah masuk setelah kami melakukan protokol kesehatan itu COVID. Yang keenam, membantu pemahaman berhitung atau numerasi yang dilakukan secara langsung. Ini juga kami lakukan pada minggu keempat bulan Maret kemarin, sudah kami jalankan juga. Nah, selanjutnya adaptasi teknologi ini, karena infokus di sekolah ini juga nggak ada, jadi kami hanya sharing IT-nya menggunakan laptop seperti yang sekarang, jadi tidak terlihat oleh Bapak Ibu semua. Yang dilakukan 3 kali dalam sebulan, seperti yang untuk Excel tadi atau PowerPoint. Yang kedua, sharing IT menggunakan aplikasi AKM Kelas, PowerPoint, Excel, dan Word. Ini juga 3 kali dalam sebulan. AKM Kelas ini mungkin udah kami praktekkan untuk anak kelas 5 kemarin. Sebagian sudah bisa, dan kami karena mereka nggak punya handphone, kami juga meminjamkan handphone kami kepada mereka. Dan tentu saja di sini juga seharusnya kami juga semua guru-guru memakai AKM Kelas ini. Yang selanjutnya, administrasi atau rasional jenis kegiatan, mekanisme, target, dan sasaran waktu pelaksanaan. Yang pertama itu membantu guru membuat daftar nama dan daftar hadir siswa, seperti absen tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, membantu guru merekap nilai dan absen siswa. Kemarin juga sudah kami jalankan dengan guru pamong kami, yaitu Bu Salawati dan Ibu Samsia. Yang ketiga, membantu operator sekolah dalam rekap nama-nama siswa. Demikian pemaparan dari kami, Kampus Mengajar 3. Bila ada masukan ataupun saran dari Bapak dan Ibu, kami persilakan, dan sebelum itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke agenda yang keempat, yaitu forum diskusi antara tim kampus mengajar dengan kepala sekolah dan para guru serta ibu dosen pembimbing lapangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan untuk forum diskusi. Dalam rangka mendukung itulah ya. Iya. Kelas 5 sama kelas 4 biasanya. Iya. Kelas 5 ya. Sekarang kelas 5 Pak ditamakan. Iya. Iya. Jadi kemungkinan tahun depan kelas 6 lah ya? Iya. Berjalan seperti itu ujian. Ini ketika masuk ke wali kelas ini kan tentunya kan tiap kelas beda-beda programnya ya. Wali kelas tahu lah programnya itu yang kalian jalankan di kelas itu. Misalnya kelas 3 programnya ini, gitu nggak kira-kira? Ini sebagian besar ya. Kalau kami nggak tahu. Apa program sama kelas tentang kelas tinggi kok. Udah buat. Ada Pak, cuman kami di setiap kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kami menggunakan seperti literasi dan numerasi. Kami lebih memperdalamkan itu lagi. Jadi yang paling fokus untuk apa lah, misalnya literasi, numerasi itu, nah, di mana setelah masuk itu, di mana yang harus dikejar ketinggalan permasalahan yang paling banyak itu? Di kelas 3. Kelas 3 Pak. ya. Iya Pak. Artinya kan sudah saya sampaikan juga kelas 3 dengan komposisi itu kan, nah, harus bekerja sama dengan sama gurunya juga. Iya. Sampaikan apa, kalau kalian punya punya metode atau pendekatan gimana atau permasalahannya, bisa saja walaupun wali kelas 3 itu dia itu sudah nangani anak itu sudah lama,
bisa saja dia nggak tahu dia permasalahan apa pada anak, bisa jadi karena mungkin sudah hal biasa sehingga komunikasinya juga stagnan, ya kan, nggak ada perkembangan, pendekatannya juga biasa-biasa aja. Tiba di kalian bisa saja kalian dapat masalah gitu kan, dan juga didiskusikan sama kelasnya. Artinya wali kelas itu jangan juga, itu kan untuk apa juga ya, program lainnya juga pada gurunya juga kan. Artinya jangan sempat terjadi sama sekali nggak tahu juga wali kelasnya nanti, ya kan? Nah, kalau aku ini memang dia dulu yang pura-pura gini, ini dengar nih, matanya gini-gini ya. Kira-kira. Hah? Ya kan? Jadi sebenarnya target ke kelas 6 ini nggak begitu besar sebenarnya. Kelas 5. Jadi pula kemudian juga program kelas 6 juga kan hampir dibilang apa ya, nggak terlalu beratkan di situ kan. Karena kelas 6 ini sebenarnya kelas 6 ini sudah dianggap nggak ada. Karena udah nggak ada ikut ujian apa, nggak ada ujian nasional, tinggal nunggu nendang aja lah. Kita kelas masuk ya. Tadi nggak Lebarnya. Ya kan? Yang lain ini kelas 1 nah, ada yang mau disampaikan ke mereka ini. Mereka ini bukan dari Unimed atau dulu IKIP. Ini programnya ini adalah kampus mengajar. Jadi mereka itu memberikan pengaruh, influence, bahasa Arabnya. Jadi kalau mereka ini sebenarnya program itu sudah ada programnya dari sana, dan mereka ini bukan mengajar sebenarnya. Mengajar itu hanya 10%. Sisanya itu apa yang bisa mereka kembangkan, dan itu bebas. Program mereka itu kesepakatan mereka dengan PAMONG, disetujui kepala sekolah. Nah, itu dia Pak. Jadi bukan PPL Pak. Mungkin ini Bapak bayangkan PPL ya Pak ya. Waktu kami dulu lah. Iya, PPL kita. Enggak, dulu memang kita seperti kita apa mereka Pak FBB enggak. Harus diawasi enggak Bukan begitu. Jadi mereka ini sebenarnya merdeka mengajar, bebas mengajar, apalagi itulah dia. Bebas belajar. Apa programnya itu nggak ada itu di dalam apa itu dalam kata begini nggak ada. Apa yang ada masalah di sekolah itu mau diperbaiki buat programnya. Nah, makanya orang ini Pak, satu yang saya minta ke orang ini tolong dibantu anak-anak yang belum bisa baca. Nah, itu gimana teknisnya, apa sisanya memang mereka ini kan harus menyampaikan ini tadi, memang ada dari sana, memang harus menyampaikan AKM ya. Iya, Pak. Itu istilahnya itu materi wajib lah. Nah, jadi Pak, kalaupun mereka masuk ke kelas Bapak, itu konteksnya bukan mengajar. Ada yang target yang mereka mau capai. Nah, entah permasalahan di kelas 3 itu apa, mungkin itulah yang mau diperbaiki. Ini mereka ini Pak dari berbagai kampus ini, bukan satu kampus, dari Nomensen, dari Dharma Agung, dari Unimed, dari Malikus Saleh. Nah, jadi oke ya Pak ya. Mungkin orang ini belum pernah ketemu Bapak. Ibaratnya tata apa itu kurang ini Pak. Apa? Karena dia orangnya juga sudah berjalan di kelas lain juga nggak ada masalah. Oke Pak ya? Ya Pak, lanjut. Pahami juga ya. Karena itulah memang tiap tahun nanti tugasmu. Ya, jadi sering-seringlah diskusi sama orang ini. Jangan nanti orang yang masuk tinggal duduk juga. Soalnya di apa gitu, maksudnya apakah memang dia tuh kurang pandai mengenal huruf, membaca atau gimana? Iya Bu. Iya Bu, kalau di kelas 3A Bu masih banyak kali Bu. Kayak yang waktu itu kan ujian Bu. Jadi kayak nulis nama juga orang itu masih
banyak yang belum bisa nulis nama sendiri. Iya, memang kalau memang saya akui nggak bisa begitu cantik, kurang pandai kalau menurut awak yang setiap hari mengajar, orang tuh membuat nama pun agak kewalahan gitu. Iya, lebih Padahal setiap hari udah diajari cara membuat nama gitu kan, kelas gitu, mata pelajarannya orang tuh masih merabah gitu. Iya Bu, karena mereka kayak lebih tepatnya belum mengenal abjad Bu. Belum mengenal abjad, sampai kan kayak belum tahu nulis namanya sendiri. Tapi kalau di kelas 1 Bu, mereka bisa nulis nama sendiri, cuman itulah kekurangannya belum pandai membaca Bu. Karena masih kelas 1. Iya Bu, kelas 3 juga masih kayak gitu, masih banyak Ada kurang. sebagian ya. Iya Bu. Jadi kalau apakah ada kendala dan hasilnya bagaimana? Kalau AKM itu kan Iya. jadi yang semalam itu udah bisa lah Bu, udah lancar. Cuman kurang-kurang di jaringan Bu kalau AKM itu. Iya. Jadi anak-anak itu soalnya itu pun udah ujian juga KM. Iya Bu. Sebagian udah bisa Bu. Nanti lah sebagian lagi diajak lagi Bu. Oh iya, cuma hanya sebagian aja yang 5 itu Soalnya ya. HP-nya pun bisa. Kalau nggak minta sama aku, Walaupun HP Android, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi apa adanya? Kayak jangan lagi AKM-nya gitu. Biar mudah Bu. masuk tuh jangan ditinggal, artinya paling tidak sedikit lah apa yang mau dikerjakan di kelas itu, ada apa informasinya. Artinya nanti jangan orang ini masuk ditanya ngapain orang. Yang saya dulu minta izin, dia tuh Bu, ini hari pelajarannya apa? Contohnya bahasa Indonesia, ini batasnya ini. Jadi selanjutnya itu kalianlah yang meneruskannya, kasih arahan ke siswa mahasiswi ini, gitu Pak. Ya. Kalau masalah ditinggal itu blak nggak ada. Jadi orang ini nggak merabah gitu loh. Kalau kita di dalam pun orang ini nggak nyaman. Iya, itulah Pak yang dikatakan. Iya tapi si ini Bu. Jadi kalian apa lagi mau disampaikan? Ini kayaknya udah. Saya di sini sebagai pemonggal. Kadang masih itu tugas ya kan. Tapi kalau bisa saya mohon tugas itu yang memberikan mereka di saat bulan Ramadan ini. Satu lagi, ketika mereka kalian masuk ke kelas, Ibu mohon jangan diambil waktu istirahat mereka itu. Kalau waktu jam istirahat ya istirahat. Kalau di benar-benar memang kami agak kami kurangi kegiatan KBM-nya ya kan. Iya, puasa ya, Bu. Kalau bisa kalian jangan seperti itu. Itu aja yang cuma nanti. Nanti terserah lah kalian tanya sama kamu. Jangan kalian minta dari aku lah. Kan kasih tugas kelas berapa aja? Kelas 4, Sama tugasnya itu apa itu kira-kira ini seperti apa? kami suruh nulis 34 provinsi itu aja sih, nggak Untuk kami kelas 6? iya untuk kelas 6 nggak kami beratkan untuk pelajaran, nggak langsung gimana itu nggak Nonton live stream. memberatkan lagi Ya, lain umum lah ya. iya. Terus kan untuk kelas 4 juga kami ngasih kayak nonton aja sih Bu, dari YouTube gitu, dari kayak dongeng gitu. Jadi dari situ kami mengajak adik-adik itu membuat kesimpulan dan tema apa dari video itu, dongeng itu apa gitu. Terus kami Itu juga aja, nggak setiap hari sih Bu, cuma kami selalu mengingatkan dalam grup itu jangan sampai lupa tugasnya, dan ada ngeluh juga mereka bahwasanya mereka lagi puasa Bu, ini ya nggak apa-apa, kapan bisa dikumpul kami terima gitu. Pokoknya di situ kami ada kegiatan gitu, dan harus mengisi logbook juga tiap hari, ada laporan gitu. Jadi kami nggak bisa duduk tenang gitu, enggak. Karena gini, karena di sini kan belum tahu kayak mana masyarakat di sini. Karena ada juga ya kan, yang orang tuanya datang ke rumah-rumahnya mengadu, anaknya dikasih tugas dulu. Di sini, memang di sini itu memang. Jadi karena sudah ya, tugas itu menurut aku juga nggak masalah. Artinya nanti kalau ada orang tua gitu bisa dikerjakan seperti itu. Itu masalah itu lah. Iya. Tapi memang ada. Adik-adik ada ngasih limit waktu. iya. Sampai sore itu ada saya dengar. Iya ada sih. Nah, kalau menurut Dari saya sendiri, pagi sampai sore. termasuk memang kan anak saya memang ada di kelas 6. Jadi saya pikir kalau di luar jam pelajaran, kalau anak-anak yang siswa SD itu kan kepatuhan itu memang luar biasa gitu kan.
Tapi kalau menurut saya kalau di luar jam pelajaran sampai jam 5 mesti dikumpul. Kalau enggak nanti ada sanksinya begini-begini. Itu ada yang saya dengar lah ya. Tapi ini nanti boleh ada jawab betul atau enggak. Ya kalau memang seperti itu ya salah gitu. Ada limit waktu, kemudian lewat dari itu ada sanksinya gitu. Itu yang saya dengar. Coba jelaskan lagi. Terus kemarin ada juga orang tua anaknya terawih, ya saya bilang besok pagi dikumpul bisa juga Bu, nggak ada sanksinya gitu Bu. Mesti jam sekian kok pula gitu. Yang itu yang membuat saya bingung loh, kan biar meluruskan. Iya, saya kan loh ini di luar jalur. Kalau kok ada semacam pemaksaan, kok ada limit waktu mesti diantar ke posko, nanti kalian salah ini enggak begini betul katanya. Loh, makanya saya ini betul atau tidak. Kadang kan anak-anak itu kalau siswa SD itu kepatuhannya luar biasa. Dia lebih takut apalagi orang yang baru dikenalnya gitu. Bahkan ada yang anak saya yang kelas 2 hari ini dia nggak datang karena hafalannya luar biasa. Doa duduk antara 2 sujud. Karena kalau di ibtidaiyah mereka belum sampai situ gitu. Jadi dia takut disebutnya nama salah satu dari adik-adik lah ya kan, nggak saya sebutkan lah. Takut gitu. Karena hafalannya kan terlalu panjang. Karena dia di sekolah sore itu dia belum sampai ke situ gitu. Mohon maaf lah ya. Enggak apa-apa. Enggak ini tali sih sama sanksi itu kan Bu yang Bu bilang tadi. Kami cuman kayak mana nih, biar tertib juga karena di program kami tadi kan udah saya buat kami membentuk kedisiplinan gitu. Tapi nggak memaksa. Karena kemarin juga kami buat grup itu, kami umumkan sama adik-adik semua yang memiliki handphone aja gitu, ataupun 2 orang atau 3 orang yang mau belajar, kami nggak apa-apa, yang penting mau mereka belajar gitu Bu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, kami nggak ada pemaksaan. Dan kalau sanksi itu kayaknya kami nggak perlu, kami memang mungkin ada teman-teman yang bilang nanti dihukum pakai ini, kami nggak akan melakukannya kok, nggak bakalan seperti itu. Paham. Memang begitu yang di siswa kelas 1-2 itu dia berpikir terus, apalagi anak yang memang modalnya penakut atau kayak mana kan semua kriteria anak itu kan dari 1 sampai sekian orang kan berbeda-beda. Jadi kita pahami dulu baru bisa kasih tugas gitu. Karena kan saya memang guru agama di sini, jadi memang kebetulan kalau doa itu belum saya sampaikan, memang belum sampai di situ. Nanti di kelas 3 baru ada. Di sekolah ibtidaiyah pun dia belum sampai juga, baru sampai bacaan sujud aja. Tuh. Jadi dia bingung. Gitu. Mohon maaf lah ya. Iya Bu. Kalau juga diputuskan Bu, kami masih punya anak-anak lagi begitu mungkin ya, biar nanti ada masukan juga. Kalau sebenarnya secara apa namanya garis besar ini permasalahan anak ini berasal dari rumah. Ya, kenapa begitu? Orang tua nggak berpendidikan, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada stimulus dari orang tua, nggak ada permasalahan anak nanti dia nggak bisa menyelesaikan. Apa yang seperti ini informasi gini dia nggak bisa apa namanya, penyaring informasi, nggak langsung terima aja. Kalau aku sih misalnya, kalau aku sih pribadi anakku kayak gitu, oh kerjakan lah, ini kan gitu ya. Artinya kan memang itu yang udah hilang di pendidikan kita yang berdisiplinan. Kalau aku pribadi nggak ada masalah itu. Jadi kita lebih berat dari situ lagi. Nah, itu dia. Ibu mana dulu yang ditanya ini? Makanya setiap itu kemarin waktu diskusi tentang tugas wali kelas itu ya, Nggak ada orang ini. kan nggak ikut ya. Iya, karena orang itu belum datang. Jadi nanti kita bahas di sini aja, nanti aja besok langsung aja ke wali kelasnya, kelas itu ya kan. Langsung jumpa di lokasi. Biar tahu juga kan Pak, jadi nggak Ya, salah. apa program kelas ya kan. Satu gini,
isi masukan. Karena yang ini kan programnya berbeda ya kan. Kalau bisa karena di bulan Ramadan misalnya ini satu Islam, ya kan, yang ketiga tadi itu aja, jangan sama nanti maaf ya, kelas jangan begitu, jadi supaya enak kan ya caranya. Ini kegiatan bulan Ramadan ini cuma kegiatan menyangkut dengan agama. Kalau di sekolah lain yang memang ada siswa Kristen ya itu kegiatan agama Kristen. Untuk ada memang nggak ada. Apakah ada yang didiskusikan, Bu? Dan kalau sudah didapatkan kesepakatan ya sudah berarti program itu sudah kami susun dan rencanakan sesuai dengan kesepakatan yang sama. Sudah saya dengarkan tadi dari bahkan ada masukan dari guru pamong, guru sekolah, juga dari kepala sekolah. Yang perlu saya tambahkan yang pertama itu berkaitan dengan program kampus mengajar. Memang Pak Nadiem Makarim untuk perempuan mewajibkan ada yang namanya 8 program MBKM, yaitu mahasiswa belajar kampus merdeka. Jadi mahasiswa ini dibekali harapan mereka ketika mahasiswa nanti tamat, mereka tidak hanya mempelajari teori, tapi mereka belajar tentang pembelajaran yang ada di lapangan. Salah satunya yaitu program kampus mengajar. Di kampus mengajar ini mahasiswa diminta untuk belajar dan ikut berpartisipasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, misi mereka itu ada 4 program yang mereka jalankan. Yang pertama adalah membantu pembelajaran bahasa Indonesia, membantu pembelajaran matematika atau numerasi, dan yang berikutnya adalah membantu adaptasi teknologi, dan yang berikutnya membantu adaptasi tentang pengadministrasian. Jadi ada 4 program ini berkaitan dengan literasi sebenarnya, yang berkaitan dengan program Gerakan Literasi Nasional yang sudah diterapkan Bapak Presiden dari tahun 2017. Bapak Ibu, makanya untuk kampus mengajar ini beda dengan program praktek lapangan yang biasanya diterapkan di perguruan tinggi atau program studi kependidikan. Jadi memang tugas mereka hanya ada 4. Kalau di SD, kalau di SMP dari 6 literasi, di SMP itu 6 literasi diterapkan semua, tapi kalau di SD itu hanya 4 literasi yang diterapkan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disepakati tentang apa program yang dijalankan. Saya harap dengan kesepakatan ini nanti untuk kegiatan pelaksanaan program berikutnya kita tidak lagi mengalami hambatan atau saling ketidaktahuan seperti tadi terjadi, kesalahpahaman antara Bapak Ibu dengan juga anak-anak kita mahasiswa dari berbagai kampus. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu, guru pamong dan Bapak Kepala Sekolah. Saya selaku DPL memohon kepada Bapak Ibu untuk memimpin anak-anak kita hingga nanti ketika mereka selesai dari perkuliahan, mereka menjadi insan yang siap untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas Pak dan Ibu guru, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, marilah kita tutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, dan juga Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu dosen pembimbing lapangan kami atas waktunya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.